Humor di tempat kerja seringnya dianggap gangguan kan, sesuatu yang nggak serius. Tapi, gimana kalau saya bilang humor itu justru salah satu senjata rahasia paling ampuh buat sukses? Dan ini bukan ngasal loh, ada sains di baliknya. Yuk kita bedah bareng-bareng. Coba deh, ingat-ingat lagi. Kapan terakhir kali Anda ketawa, benar-benar ketawa lepas di kantor? Coba pikirin sebentar, karena jawabannya ini ternyata bisa ngasih tahu banyak hal tentang lingkungan kerja Anda. 300 kali. Bayangin, sebanyak itu loh, rata-rata anak umur 4 tahun ketawa. Dan itu dalam sehang. Nah, sekarang bandingin sama kita, orang dewasa. Rata-rata orang umur 40 tahun butuh waktu 2,5 kali bulan buat ketawa sebanyak itu. Jomplang banget kan? Terus, kemana perginya tawa kita semua? Oke, ini fenomena yang menarik banget. Para peneliti bahkan punya nama khusus untuk ini. Mereka menyebutnya jurang humor. Jadi, ada survei besar-besaran dari Gallup melibatkan 1,4 juta orang di seluruh dunia. Dan hasilnya, frekuensi kita ketawa atau bahkan senyum itu terjun bebas pas kita umur 23 tahun. Kaget kan? Ya, itu pas banget momennya kita mulai masuk dunia kerja. Seolah-olah kita menukar tawa kita dengan profesionalisme. Dan sayangnya, ada harga yang harus kita bayar. Terus, kenapa bisa gitu? Nah, ternyata biang keladinya itu sebagian besar adalah 4 mitos soal humor yang udah terlanjur kita percaya. Yuk, kita patahkan satu persatu pakai data tentunya. Mitos pertama, yang paling sering kita dengar, humor itu nggak ada tempatnya di dunia bisnis yang serius. Kita kayak didoktrin gitu, kalau mau dianggap serius, ya harus pasang muka serius terus 24 jam. Padahal kalau kita lihat datanya, justru kebalikannya loh. Ada survei yang nunjukin kalau 98% eksekutif itu lebih milih karyawan yang punya selera humor. Kenapa? Karena mereka percaya orang-orang ini kerjanya lebih bagus. Oke, mitos kedua. Ini nih yang sering bikin kita ciut. Gimana kalau lawakan gue garing? Nanti kredibilitas gue hancur. Rasa takut ini benar-benar bisa bikin kita kaku. Coba kita lihat tabel ini. Ini menarik banget. Ternyata yang paling penting itu bukan lucu atau enggaknya, tapi pantas atau enggaknya. Kalau lelucon Anda pantas tapi ternyata garing, orang tetap akan lihat Anda sebagai orang yang percaya diri. Nggak ada masalah. Tapi kalau leluconnya nggak pantas, mau selucu apapun, itu justru bisa jadi bumerang. Anda bisa dianggap kurang kompeten atau malah, ya nyebelin. Lanjut, mitos ketiga. Gue emang dasarnya bukan orang lucu. Jadi kayak pasrah gitu, seolah-olah lucu itu bakat dari lahir. Coba deh dengerin kata-kata dari mantan CEO Twitter ini. Poin pentingnya itu, Anda nggak harus jadi komika buat bawa humor ke kantor. Cara paling gampangnya, bukan dengan ngelawak, tapi cukup dengan cari momen buat ikut ketawa. Sesimpel senyum atau ikut ketawa pas temen ngelawak, itu aja udah cukup banget. Dan mitos terakhir, yang keempat, humor itu bakat, bukan skill. Nah, ini yang namanya fixed mindset. Kita percaya kalau kemampuan ngelucu itu ya udah dari sananya, nggak bisa diubah. Padahal, humor itu sama kayak otot. Kalau nggak pernah dilatih, ya bakal kaku. Tapi kalau sering dilatih, ya bakal makin kuat. Ini yang namanya growth mindset. Humor itu skill yang bisa dipelajari. Oke, sekarang kita udah berhasil ngeruntuhin mitos-mitos tadi. Mari kita masuk ke bagian yang paling seru. 4 kekuatan super dari humor di tempat kerja yang semuanya udah terbukti secara ilmiah. 4 kekuatan super ini adalah kekuatan, ikatan, kreativitas, dan ketahanan. Kita bahas satu-satu ya. Pertama, soal kekuatan dan ikatan. Humor itu bisa jadi sinyal kepercayaan diri dan status. Orang yang bisa bercanda dengan santai itu kelihatan lebih pede kan? Selain itu, humor juga bisa mempercepat tumbuhnya rasa percaya, bikin suasana cair dan hubungan jadi lebih kuat. Ada cerita menarik nih soal kekuatan ikatan. Dulu, waktu masa pemerintahan George W. Bush, ada penasihat baru. Nah, buat nunjukin solidaritas, staf senior lainnya kompakan pakai kaos kaki warna coklat kerapat. Cuma lelucon simple, tapi itu berhasil menciptakan ikatan yang kuat banget di tengah situasi yang penuh tekanan. Lanjut ke kreativitas dan ketahanan. Ternyata, ketawa itu bikin otak kita jadi lebih fleksibel loh. Jadi lebih gampang buat nemuin ide-ide baru dan mecahin masalah. Plus, tawa itu ampuh banget buat ngurangin hormon stres. Makanya, orang yang humoris cenderung lebih tangguh ngadepin masalah. Oke, sekarang pertanyaannya, gimana cara prakteknya? Gimana cara kita pakai humor? Nah, langkah pertamanya adalah dengan kenal dulu gaya humor alami kita itu kayak apa. Biasanya nih, kita semua masuk ke salah satu dari 4 gaya humor ini. Ada si stand-up yang berani dan ceplas-ceplos, ada si sweetheart yang humornya halus dan tulus, terus ada si magnet yang karismatik dan bikin semangat.
Dan terakhir si sniper yang sarkastik tapi cerdas. Coba deh kira-kira Anda yang mana? Mengenali gaya kita itu penting banget biar bisa pakainya dengan pas. Tapi, ini rahasia terbesarnya. Anda nggak perlu jadi komedian buat bawa lebih banyak humor. Tujuannya bukan itu. Tujuannya adalah mulai dari hal yang lebih mendasar, yaitu keriangan. Jadi kita bedain ya, keriangan itu cuma soal mindset. Pola pikir buat selalu terbuka sama hal-hal yang menyenangkan. Nah, humor itu adalah aksi nyatanya. Sementara komedi itu udah level profesional. Kita fokus di langkah pertama aja dulu, keriangan. Ada contoh yang pas banget buat ngejelasin ini, namanya momen apel. Jadi ceritanya, salah satu penulis buku ini lagi di supermarket dan ketemu kasir yang mukanya jutek banget. Nah, daripada cuma bayar terus pergi, dia iseng nanya ke si kasir, "Mbak, apel favoritnya yang mana sih?" Dan seketika, suasana langsung cair. Si kasir ketawa, terus dengan semangat bantuin milih apel yang paling enak, malah dikasih gratis. Katanya, apel favorit saya nggak saya cas. Lihat kan, cuma percikan keriangan kecil tapi bisa mengubah interaksi yang kaku jadi momen yang hangat dan manusiawi. Jadi intinya apa? Anda nggak perlu mikirin punchline yang rucuh, nggak perlu. Anda cuma perlu cari kesempatan-kesempatan kecil kayak tadi buat bikin koneksi dan berbagi momen yang ringan. Jadi pertanyaan buat kita semua, di mana kita bisa menemukan momen apel kita masing-masing?